Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini, kami ingin kembali mendengar dan merenungkan tentang kebenaran firman-Mu, biar kebenaran firman-Mu yang terus mengajar kami sepanjang hari ini. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Menunggu sampai Tuhan membukakan pintu. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Samuel pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Beberapa waktu yang lampau, saya belajar dan mencoba untuk mengerami telur-telur ayam dengan inkubator. Pada satu ketika, waktu saya lihat menurut hitungan saya, seharusnya satu telur itu sudah menetas, dan warna di dalam telur itu seperti sudah penuh dengan tubuh anak ayam yang sudah siap menetas. Lalu saya mencoba untuk membantu dengan memecahkan sedikit dari kulit cangkang telur tersebut. Tampak anak ayam kecil yang sudah lengkap dan berbulu, namun sangat lemah. Saya tunggu sampai 2 hari, ternyata anak ayam tersebut tidak kunjung keluar dari cangkangnya dan bahkan mati prematur. Demikianlah kehidupan manusia. Ketika kita hendak memaksakan kehendak kita sendiri pada waktu kita, seringkali hasilnya justru adalah kekacauan dan kehancuran. Jika ada satu perkara atau sifat yang manusia harus belajar dan dibangun sejak dini atau sejak awal, maka sifat tersebut adalah belajar untuk menunggu. Coba perhatikan kembali hidup Daud. Setelah dia diurapi oleh Samuel di hadapan ayahnya Isai dan semua kakak-kakaknya, Daud tidak langsung menjadi raja atas Israel. Daud masih tetap tinggal di rumah ayahnya dan masih mengerjakan hal-hal sederhana seperti yang ayahnya tugaskan kepadanya. Sampai satu ketika, Daud mendapat tugas dari ayahnya untuk mengantar makanan bagi kakak-kakaknya di medan pertempuran. Disitulah Daud mulai mengenal Saul dan masuk ke dalam lingkungan istana, sebab dia baru saja mengalahkan Goliat. Namun di istana Saul pun, Daud adalah sekedar seorang pemain kecapi yang seperti biduan, tukang ngamen bagi Saul. Kemudian Daud mulai dipercayakan untuk ikut berperang. Namun dia bukan siapa-siapa, sekalipun kapasitas dan kepahlawanannya mulai termasyur. Wanita-wanita di Yerusalem bernyanyi, "Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa." Tapi tetap Daud bukan siapa-siapa, bahkan mulai dimusuhi dan dikejar-kejar oleh Saul. Setelah Saul mati, Daud masih belum dinaikkan ke tahta kerajaan Israel. Sebab Isi-Boset anak Saul yang diangkat oleh Abner sebagai raja Israel. Daud hanya memerintah atas sukunya Yehuda saja. 7 tahun dan 6 bulan Daud memerintah di Hebron hanya atas Yehuda. Baru kemudian, setelah lewat semua peristiwa-peristiwa itu, setelah Saul mati bukan di tangan Daud, setelah Isi-Boset mati bukan di tangan Daud, barulah para tua-tua Israel datang kepada Daud dan meminta dia untuk menjadi raja atas seluruh Israel, sesuai dengan kehendak dan titah Tuhan. Itulah serentetan penantian demi penantian yang dihadapi Daud.
sampai kemudian dia diangkat dan didudukkan oleh tangan Tuhan sendiri tanpa harus memaksakan kehendak dan kemauannya. Sampai hari ini, bangsa Israel dan seluruh dunia mengakui Daud adalah raja terbesar dan terkuat sepanjang sejarah zaman. Jika ada satu perkara yang kita dapat belajar dari semua itu, belajarlah untuk menunggu dan menantikan sampai Tuhan bergerak. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajar aku sabar menantikan waktumu sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.